Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang macam-macam media pembelajaran. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah salah satu alat bantu bagi guru untuk menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan kreativitas siswa, dan meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Maka, dengan menggunakan media pembelajaran, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar, mendorong siswa untuk menulis, berbicara, dan berimajinasi. Selanjutnya adalah jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Teman-teman ada yang tahu nggak apa sih jenis-jenis dan klasifikasi media pembelajaran itu? Nah, dalam proses pembelajaran itu diperlukan media pembelajaran. Media itu sangat berpengaruh terhadap proses mengajar. Nah, media belajar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama media visual. Media visual. Nah, media visual adalah salah satu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi, khususnya materi pelajaran yang akan disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam media visual. Yang pertama, gambar. Fungsi dari media gambar adalah mempermudah pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar dan juga agar tercapainya tujuan belajar. Nah, yang kedua ada peta konsep. Peta konsep itu adalah suatu gambar yang menyajikan atau menyampaikan suatu hubungan yang bermakna antar konsep dari suatu pokok-pokok materi pembelajaran dan dirangkum. Itu namanya peta konsep. Biasanya bentuknya itu ada yang kotak-kotak, lingkaran-lingkaran, terus dikasih kayak sambung-sambungan gitu guys. Terus yang ketiga itu ada diagram. Apa sih diagram itu? Nah, diagram adalah suatu media visual yang digunakan untuk memaparkan atau menerangkan suatu data. Biasanya disajikan dalam bentuk diagram itu kayak persegi, terus persegi gitu, kayak gitu ya guys. Terus yang keempat ada grafik. Grafik adalah media visual yang berupa garis dan penyajiannya merupakan titik-titik atau garis-garis untuk menyampaikan informasi statistik yang saling berhubungan. Kemudian yang kelima itu ada poster. Poster adalah media visual yang berupa gambar yang disertai tulisan dan tulisan tersebut menekankan pada satu atau dua ide pokok sehingga dapat dimengerti oleh pembacanya dengan melihat secara sepintas saja. Yang selanjutnya yaitu ada peta atau globe. Ada yang tahu nggak apa peta dan globe itu? Nah, peta atau globe ini adalah media visual yang berupa suatu gambar benda yang berfungsi untuk menyajikan data dan lokasi, data-data lokasi. Fungsi dari peta atau globe ini dalam media belajar adalah mempermudah pendidik dalam menunjukkan letak-letak suatu daerah, provinsi, bahkan negara. Nah, dalam media visual ini juga terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan yang pertama yaitu dapat dianalisis lebih mudah. Kenapa? Karena media visual itu dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi dan juga membuat peserta didik untuk berpikir lebih kritis. Dan juga materi yang disajikan dengan menggunakan media visual akan lebih mudah diingat oleh peserta didik karena menggunakan gambar. Itu
terjadi karena lebih menarik ya teman-teman. Yang kedua itu dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga dapat membangkitkan keinginan dan minat baru untuk belajar. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi yang akan disajikan dengan media visual. Selanjutnya tadi kekurangan dari media visual. Kekurangannya yaitu yang pertama, kurang praktis dalam penggunaannya. Karena kan ada juga yang belum bisa dapat menggunakan media visual ini ya, belum. Kita harus mencetak dulu, seperti itu dirasa kurang praktis. Yang kedua itu hanya berupa gambar dan tulisan saja. Kenapa? Karena media ini itu tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Salah satunya itu untuk tunanetra. Kenapa? Karena ini kan cuma gambar ya, jadi buat teman-teman kita yang tunanetra itu nggak bisa lihat, begitu guys. Terus yang ketiga yaitu biaya produksinya itu cukup mahal, karena sebelum menggunakan media ini harus mencetak dan membuat dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Makasih.